Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah wa kaifa asbahtum? Insyaallah meskipun kita tidak belajar secara live streaming, tetapi insyaallah tetap KBM berjalan dan akan tetap kami bimbing ya dari sini melalui aplikasi-aplikasi lainnya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi ilmu kita, Allahumma amin. Akhir dari pembelajaran kita kemarin yaitu mengenalkan ismul isyarah kepada kalian ya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi. Silahkan dibuka bukunya di halaman 50. Ya, di situ ada contoh-contoh adat atau bilangan sab'atun, thamaniyatun dan tis'atun. Dan sudah kita catatkan juga bahkan bentukannya baik itu mudzakkar maupun yang muannas. Tentu harapan kami kalian harus menghafalkannya selagi masih dari 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10 karena dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Jadinya ya jadi 20. Ada wahidun, wahidatun, isnani, isnatani, thalathun, thalathatun, arbaun, arbaatun, khamsun, khamsatun, sittun, sittatun, sab'un, sab'atun, thamani, thamaniyatun, tis'un, tis'atun, asyarun, asyratun. Nah, insya Allah ada pembahasan khusus masalah adat dan ma'adud. Tetapi karena di sini ada latihannya, di latihan yang kedua, iqra. Iqra artinya bacalah ya, ini iqra. Nah, ada angka 8. Bagaimana membacanya? Tentunya kita membacanya sama niatun. Ada angka 5. Bagaimana kita membacanya? Khamsatun. Ya. Kalau pengen yang bentukan mudzakkar ya khamsun ya. Tapi untuk mempermudah memakai yang muannas saja. 6 sittatun. 4 arbaun. 9 tis'atun. 3 thalathatun. Ini contohnya. Kemudian yang latihan yang ketiga ada perintah uktub al-arqama. Uktub al-arqama. Uktub artinya tulislah. Al-arqam itu number ya, nomor-nomor. Diminta untuk menuliskan. Umpamanya di sini perintahnya salah satun. Berarti kita nulisnya berapa? 3. Samaniyatun 8 gini. Sab'atun 7 gini. Khamsatun 5 gini. Nah, yang akan kita kritisi adalah angka-angka yang kita lihat sebagaimana di contoh ini kan kita menyebutnya angka Arab. Ya, angka Arab ini padahal bukan angka Arab aslinya. Ini angka Hindi atau lebih tepatnya Persia masih. Ya, angka Arab itu seperti angka Latin itu loh. Jadi kayak 1, 2, ini malah angka Arab. Ya, bukan yang seperti aslinya ya, aslinya. Ini kalau kita bicara sejarahnya loh ya. Kalau tidak percaya, silakan kalau kalian membuka komputer ataupun software Microsoft Word, kemudian kalian ingin menomorkan atau meletakkan nomor 1, 2, 3, coba kalian cari itu number yang Arabik. Ya, mungkin uh, di pojok kiri atas itu ada optionnya, kemudian kita pengen ngasih numeral ya, nanti ada numeral semacam ini, numeral yaitu ada pilihan. Kalau kalian mengeklik Arabik, maka yang muncul ya angka 1 gini, angka 2 gini, angka 3 gini. Ya, beda kalau kalian mengekliknya Hindi. Ya, kalau kalian mengeklik Hindi maka angkanya yang muncul 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini. Ya seperti angka Arab yang kita kenal. Nah, ini tambahan wacana dan wawasan bahasa Arab kalian. Kita akan masuk ke latihan keempat. Iqra, bacalah. Hati tufahatun
tilmidun, Pakistan, ustadzun. Ini belajar penggunaan huruf ta. Begitu juga penulisan huruf ta ada di bawahnya. Kita langsung masuk ke tadribat, latihan-latihan di halaman sesudahnya. Ada percakapan pendek ya, di situ contohnya adalah tawabi Sudaniyah. Perangko-perangko dari Sudan. Namanya bercakap-cakap ya minimal harus ada 2 orang. Satu bertanya, satu menjawab. Ya, orang pertama sama orang kedua. Nah, di sini contohnya. Orang pertama bertanya, hal hadhihi tawabi'u Sudaniyah? Apakah ini perangko-perangko dari Sudan? Ternyata bukan. Jawabannya nanti semuanya tidak. Ya, yang benar adalah yang ada di dalam kurung sebagai acuannya, misriyah. Sehingga karena tidak sesuai, maka menjawabnya menggunakan la nafiyah atau la yang artinya tidak, bukan. La hadhihi tawabi'u misriyah. Bukan. Ini adalah perangko-perangko dari Mesir. Ya. Jadi perhatikan, setiap ada istifham hal, ini namanya istifham. Istifham itu kata tanya. Istifham hal itu mengandung jawaban 2. Ya, semua kata tanya hal mengandung jawaban 2. Karena pada aslinya makna dari hal itu kan apakah. Apakah ini makanan, apakah ini kendaraan, apakah itu seorang dokter, apakah mereka para murid dan macam-macam. Maka pertanyaan apakah itu bisa memiliki jawaban, kalau enggak iya, tidak. Ya. Begitu juga bahasa Arab. Apakahnya menggunakan istifham hal dan jawabannya kalau iya, maka kita mengucapkan na'am. Kalau ternyata tidak, ya tidak sesuai, maka kita menggunakan la. Ini la disebut dengan la nafiyah. Karena la nanti ada la nahiyah, la macam-macam. Ya. Untuk posisi kali ini la-nya dikenal dengan la nafiyah. Sebagaimana ucapan kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. La di situ la nafiyah, tidak ada. Ya, tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, kita langsung masuk ke soalnya. Atau kita baca dulu contoh yang kedua. Ada tufahatun lubnaniyah. Ma makna tufahah, apel, lubnaniyah dari Libanon. Orang pertama bertanya, hal hadhihi tufahatun lubnaniyah? Apakah ini apel Libanon? Ternyata tidak. La hadhihi tufahatu amrikiyah. Ini adalah apel Amerika. Amrikiyah itu dinisbatkan ke Amerika. Sekarang mudarrisun Filipiniyah. Mudarrisatun Filipiniyah. Filipiniyah nisbat ke negara Filipina. Bagaimana jadinya? Orang pertama bertanya, hal hadhihi mudarrisatun Filipiniyah? Maka orang kedua menjawab, la hadhihi mudarrisatun Malaysia. Malaysia berarti Malaysiatun dinisbatkan ke negara Malaysia. Begitu juga kolom yang keempat. Hal hadhihi tilmidatun Nigeria? La hadhihi tilmidatun Ghaniyah. Mana itu Ghaniyah? Dinisbatkan negara Ghana. Kemudian di nomor berikutnya ada latihan menulis huruf H ini.
kita lewati karena kalian ada pelajaran khusus yaitu pelajaran khat wal imla. Nah, sekarang langsung ke latihan yang keempat. Dha alamah sebagaimana dalam kurung amamal kalimah allati fihal harfu. Letakkan tanda centang di depan kata yang di sana ada huruf ta. Ya, kita cari tanda centangnya. Tufah ada taknya enggak ada, kita centang. Mudarrisun enggak ada. Tilmidatun ada, kita centang. Ustadzun ada, kita centang. Sudan enggak ada. Tis'atun ada. Yusuf enggak ada. Hati ada. Mudah ya. Kemudian yang sebelah kiri, cari yang ada huruf haknya. Allah ada. Tawabi ada huruf haknya, enggak ada. Muhandisun ada. Tilmidatun mafi. Hati ada. Hadhihi ada. Mudarrisun enggak ada. Hal ada. Ini melatih kepekaan kalian melihat huruf di dalam satu kata. Nah, khusus Allah ya, kita mengenal lafzul jalalah Allah ini tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Dari semua Asmaul Husna itu yang tertinggi dan termulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rabb ya. Dan seterusnya dari berbagai walillahil asmaul husna fad'uhu biha itu yang paling tinggi adalah Allah, lafaz Allah. Kenapa? Karena nama itu kalau hilang salah satunya tidak kembali kepada yang disifati. Ya, contohnya ada nama umpamanya ada di antara kalian ada yang namanya Andi umpamanya. Andi. A-N-D-I. Kalau ternyata dihilangkan hurufnya dari belakang i-nya dihapus umpamanya. Apakah bisa bermakna Andi lagi? Enggak bisa. Cuma an ngono tok. Ya. Apalagi kalau hilang D-nya. Apakah bisa disebut Andi? Enggak bisa. Cuma an gitu aja. Apalagi kalau hilang N-nya. Nice, tambah lagi. Lah terus yang merujuk ke Andi mana? Enggak ada. Kenapa? Karena hilang salah satu dari hurufnya. Siapapun itu, namanya Ahmad namanya. Ya, umpamanya namanya Ahmad. Hilang salah satu hurufnya, apakah masih bisa disebut Ahmad? Enggak bisa. Ya, hilang huruf A-nya umpamanya. Mosok Hamad ya. Hilang huruf H-nya, mosok cuma Mat, macam-macam. Beda dengan Allah. Lafzul jalalah Allah nih Masya Allah nih. Ini bukti tauhid kita ya. Allah ini kalau hilang satu persatu masih merujuk dan masih ternisbatkan kepada Rob kita Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ya, kita hapus alifnya ini. Masih bisa dibaca? Masih bisa. Bacanya gimana? Lillah. Lillah itu ke siapa? Ya ke Allah kan? Iya. Ya Masya Allah ya. Itu contohnya. Oke, sekarang kita hapus lam yang pertama. Apakah masih bisa kebaca? Masih. Apa bacanya? Lahu. Dalam Al-Quran banyak lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Lahul arsyil azim. Lahu. Merujuk ke siapa? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat. Masya Allah. Kita hapus lam kedua. Ya, kita hapus lam yang kedua aja. Tinggal satu huruf, bayangkan. Tinggal satu huruf apa? Huruf H. H itu kalau sendiri kan semacam ini. Ini pun masih kita bisa baca hu. Ya, hu. Apa itu hu?
dhamir daripada huwa. Di dalam Al-Quran, huwa itu banyak sekali yang ternisbatkan kepada Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal ard, huwallazi, masya Allah. Ya, maka sampai-sampai ada torekoh-torekoh yang menyimpang itu. Kalau kalian belajar akidah itu ada Naksabandiyah, ada Syadziliyah, itu sampai zikirnya paling nggak jelas itu kan cuma hu. Itu kalau ditanya hunya ke siapa? Ke Allah. Ya, meskipun Nabi kita tidak pernah mengajarkan wirid-wirid semacam itu. Itu salah satu keistimewaan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Tamrin di halaman berikutnya. Dha' khatton tahta kulli kalimatin. Letakkan garis di bawah setiap kata yang mumathilah, yang senada atau yang ada kesamaan. Kita kasih garis. Tufahah di mana? Mauzah bukan ustazah, bukan tufahah. Oh, kita kasih garis. Kita kasih garis. Hati, cari hati yang mana? Hati, masya Allah. Ini namanya latihan ngurusi kata. Ini juga ada khot, kita tinggalkan. Langsung ke latihan yang keempat. Hati tufahah wa, ini merujuk ke bacaan ya. Hati tufahah wa apa? Wa mauzah, berarti nomor 3. Kan nggak nyambung kalau hati tufahah wahal, nggak nyambung. Hati tufahah wajadid, nggak nyambung. Satu-satunya nyambung adalah mauzah, dan itu jawaban tepatnya. Kemudian yang kedua, hadhihi mudarrisun amrikiyah, nggak tepat. Hadhihi huwa amrikiyah juga nggak tepat. Yang benar hanya hadhihi tawabi' amrikiyah. Bisa insya Allah ya. Nah, kita masuk ke yang kelima. Sil, hubungkan baina soal, di antara soal, wal jawabi, dan jawaban, al munasib, yang sesuai. Ya, jadi al as'ilah itu pertanyaan-pertanyaan, kemudian al ajwibah itu jawaban-jawaban. Kita diminta untuk menghubungkannya. Ma hadhihi, kira-kira yang tepat mana? Ma hadhihi. Oh, ma hadha dulu. Ma hadha, kita langsung jawab. Hadha taba'un Naijiri. Ma hadhihi. Hadhihi tawabi'u Naijiriyah. Hal hadha taba'un Naijiri? Hal hadha taba'un Naijiri? Kita cari yang mudzakkar. Ada situ, ada na'am hadza taba'un Naijiri. Hal hadhihi tawabi'u ghaniyah? Otomatis tinggal satu pilihannya, la hadhihi tawabi'u Naijiriyah. Demikian ya terkait dengan soal-soal yang ada dalam bacaan dengan tema apa? Tilmidun jadid kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini bacaannya kemarin apa? Tilmidun tawabi' afan, dengan tema tawabi'. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bacaan yang baru, yaitu syaddul habli. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.